mau kasih the power of giving, ya. Sebab memberi itu adalah menjadi bagian orang percaya Yesus. Ingat itu. Ya. Bukan sebagai orang Kristen, sebagai anggota kerajaan Allah, memberi itu adalah mutlak gitu. Itu yang paling penting, tancap aja dulu. Kalau kamu mau jadi anggota kerajaan Allah, salah satu syaratnya adalah memberi gitu. Sampai hari ini kita di gereja Katolik selalu di dalam ardas, di dalam setiap tahun selalu bakal orang miskin memberi terus didengungkan setiap tahun. Jadi kalau Anda orang Katolik apalagi udah belajar firman, tulis ya, ada bagian hartamu milik Tuhan. Udah itu aja tulis. The power of giving. Terus pasti kalian ngomong gini, aduh habis kalau nggak punya duit giving apa? Ini spesial. Aku nggak ngomong tentang talenta. Aku nggak ngomong apa yang bisa. Aku nggak ngomong tentang potensi. Khusus pagi ini aku nekat ngomong tentang duit. Mau apa enggak? Daripada kita kagak tahu ayatnya. Biasanya kalau bilang giving, ya kan saya udah kasih talenta, waktu, tenaga, skill gitu. No, pagi ini saya mau ngomong soal duit. Ya, jadi giving soal duit gitu. Maka pertanyaan ini pelajaran udah pernah aku bikin seminar 2 kali. Kalau orang-orang lama udah tahu ini. Bolehkah kita ingin kaya? Tulis. Bolehkah kita ingin kaya, garis miring, cepat menjadi kaya? Ini semua soal duit ya. Gue bilang ini ngomong duit, soal terang-terangan. Bolehkah kita ingin kaya atau cepat menjadi kaya? Udah cepat. Amsal 28 ayat 20. Sudah, mari kita baca perlahan-lahan, lihat layar jadi cepet ya. Orang yang dapat dipercaya, tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Aku ketemu ayat ini. Kata ingin, catat ya, jangan ayatnya doang. Kata ingin menunjukkan kepada hasrat. Pikirannya yang ingin kaya merupakan kunci kerumitan. Pengen kaya aja, pengen kerja apa kaya. Ada tuh pasangan suami istri gini, bilangnya gini nih. Dulu disuruh PA, ngapain? Buang waktu, buang tenaga, ribut. Kita harus pergi ke tempat-tempat yang bisa menguntungkan kita. Orang soal duit ya, nggak soal duit. Bakal apa? Cari kegiatan yang tidak menambah kekayaan kita. Poinnya itu aja deh. Kita kerja, kita segala pergaulan. Makanya kalau Anda lihat itu MLM, betul ya? Dagang ML, multi level. Kan saling menolong untuk sama-sama menjadi kaya, kan begitu. Ambilnya dari mana? Dari kitab suci. Tetapi karena poinnya sama-sama menjadi kaya, maka dia mengabaikan tentang agama, tentang apa, nggak pusing. Pokoknya sama-sama jadi kaya. Dan itu menarik dunia. Makanya MLM sampai hari ini kalau ditoto yang rapi ya berjalan. Tapi ingat gak dulu ada iuran emas, ingat gak zaman dulu tuh? Masih ingat gak kalau kalian? Iya kan ada iuran emas, ada kasih dolar, ada kasih, ya itu begitu. Indosuria semacam begitulah, Indosuria semacam begitu. Semua itu ada
ada ACC pemerintah. Perusahaan ini dijamin sama pemerintah begini-begini kan. Akhirnya yang dicek berapa banyak triliun gue bilang. Karena semua manusia kepengen kaya. Makanya kalau orang ingin kaya itu merupakan kunci kerumitan. Nenek-nenek, bapak-bapak yang cuma punya 1-2 ruko yang dikontrakin rumah supaya bakal hari tuanya sama anaknya. Gara-gara Indo, yang gue gak boleh sebut nama tuh, gara-gara perusahaan yang macam begitu. Sebulan bisa dapat 2% aja. Dia bilang sebulan 1% aja. Itu menggiurkan nenek-nenek, oma-oma, opa-opa yang kagak ngerti apa-apa gak coba. Daripada di bank cuma 4%, ini sebulan 1%. Coba baik. Jadi setahun 12%. Siapa yang gak mau? Bodoh-bodoh dijualin, asetnya dijualin. Tahu-taunya dicek. Itu orang yang apa? Ingin cepat menjadi kaya. Padahal dengan dia kontrakin jalan yang benar, dia gak kekurangan kok. Tapi berapa banyak orang yang ingin cepat menjadi kaya. Itu merupakan kunci iblis masuk supaya bukan yang lain menjadi fokus, tapi duit. Makanya gak salah tuh ya, Yesus bisa ngomong pilih aku atau pilih mamon, betul gak? Semua kegiatan dunia di luar Yesus ujung-ujungnya duit. 1 Timotius 6 ayat 9. 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan. Dan ini perjanjian baru. Ini Timotius jelas. Mereka yang ingin kaya. Jadi fokus hidupnya pengen apa? Kaya melulu. Kalau fokus kehendaknya kepengen kaya, semua cara dihalalkan bukan? Ini yang terjadi di negara kita hari ini. Ya, semua pengen kaya, semua pengen kaya. Semua duduk di pejabat bukannya punya visi misi karena kuasa, status. Saya bisa menaikkan taraf hidup, tetapi semua mau puasa supaya bagaimana saya mendapat uang dari negara, gitu, ya kan? Maka dia terjatuh dalam pencobaan, jerat dan berbagai nafsu yang hampa. Yang nggak, coba ya, itu kan kita waktu ke rumah siapa tuh di jarah-jarah, duitnya ada segini, misalnya sekamar, duit semua. Sampai mati juga kagak habis kan. Mau bakal apa sih gitu. Coba mau bakal apa. Kayak kitanya udah umur 60. Sebentaran lagi kita mati. Terus duitnya bakal siapa. Jadi problem masuk pengadilan bukan tuh. Berapa banyak kasus anak rebutan warisan, betul gak? Sampai hari ini. Bapaknya hobinya cuma duit melulu. Tapi waktu dia mati tidak meninggalkan warisan iman, tapi warisan tunggu ke pengadilan, anak pada berantem. Berapa banyak dibunuh mertua, anak dibawa ke pengadilan. Ujungnya soal apa? Duit, duit dong, soal duit. Jangan kita sampai ingin kaya. Nanti aku ada pelajarannya ya. Waktu itu dia lagi susah. Anaknya ada 3. Kita doain sekali, kita akhir jadi pertemanan. Terus udah lama aku gak denger lagi. Akhirnya dia kaya banget. Bangun rumah anak ketiga 3 kamar. Zaman saya ya, bukan zaman sekarang ya. Akhirnya apa? Anaknya cuma di kamar doang. Karena anaknya ada
komputer sendiri, main sendiri, apa semua sendiri, punya teman sendiri, semua ada. Papinya juga punya kegiatan sendiri, maminya juga sama. Akhirnya apa? Ke gereja bareng berlima aja hampir nggak pernah. Waktu saya datang lagi, dia lagi top dah gitu. Dia bilang gini, Ibu Cun, saya pikir-pikir ya, saya harus bertobat sungguh-sungguh. Kalau enggak, mau dibawa kemana keluarga saya? Dulu saya masih bisa makan bersama, main-main, ngobrol. Sekarang udah gak punya waktu. Semua anak suami punya acara gitu. Sekarang yang mau dikejar apa gitu, yang mau dikejar apa? Prestasi, status, duit, apa-apa. Dan hidup tidak bisa diulang. Ingat itu. Nanti kamu udah nenek-nenek, udah aki-aki 70-80. Kalau kamu tidak mewariskan iman, udah jompo, udah gak punya tenaga. Terus kita lihat anak mantu kita gak cocok, jalannya kagak bener. Coba pikir. Jangan salahin anak, salahin diri sendiri. Semua hal dalam hidup, dengerin saya, ini kamu catat ya, ini benar ya. Selalu mindset bilang gini, gue yang salah, gue yang salah, gue yang salah. Kamu bisa bertumbuh. Ada soal apa juga ya, di hati aja nih bilang, saya yang salah. Kalau selalu bilang kita yang salah, kita improve gak? Kita jadi proaktif gak mau menolong orang? Iya. Selalu otaknya bilang saya yang salah. Dengan berbuat begitu juga, kita gak menghakimi sesama. Selalu bilang saya salah. Di mindset aja, di mindset gak usah diomong. Kalau kita ngesalahin, kita salah. Nomor satu, kita tidak menghakimi sesama. Kita tidak menghakimi siapapun. Kedua, kita jadi proaktif atas sikon. Sikon apa yang terjadi, jadi kita proaktif. Oh ya tadinya gue mesti bilangin. Aduh gue tadinya mesti turun. Aduh gue tadi gak usah ngomong begini. Jadi semua saya yang salah gitu loh. Ketiga, kita jadi berkat bagi sesama gak? Iya. Hal sederhana. Ini tanam di mindset. Jangan salahin orang melulu. Orang itu ngomong sama Rita. Gue duduk di sebelahnya dengerin. Gue yang dapat berkat. Jadi itu beberapa. Jadi kalian bisa uraikan ini semua yang PA, yang PD, yang jadi pewarta, pengajar. Hal ini bisa dijadiin topik sharing. Ya, coba cari kasus, terus mindsetnya sama-sama aku yang salah. Aku yang salah gitu. Coba belajar. Memang ini nggak gampang, apalagi kita udah tua-tua, udah di atas gocap, lakcap. Yang udah punya kebiasaan salahin orang melulu lagi, tau gak? Salahin orang aja, kita paling bener, kita gak pernah salah. Salah aja orang gara-gara. Kalau dilihat kasat mata, kelihatannya orang lain yang salah. Tapi kalau kita mau memperdayakan diri kita, kalau kita mau mendewasakan diri kita, kalau kita mau upgrade diri kita, mindsetnya bilang saya yang salah. Bukan menyalahkan diri membuat kita tertekan dan kita yang yang salah. Bisa nangkap gak sih kalian? Bukan self pity nyalain diri sendiri jadi kita tertekan. No, bukan itu maksud saya. Ya. Tetapi itu 3 yang tadi saya bilang. Dengan kita menyalahkan diri sendiri, kita nomor 1 gak menyalahkan orang. Itu nomor 1 dalam hidup. Tidak menghakimi orang nomor 1. Kedua, kita jadi proaktif dalam setiap sikon. Aduh saya bisa buat apa ya keluar dari sini, saya bisa buat apa gitu loh.
Jadi kita jadi proaktif, jadi kita ya aktif menghadapi situasi yang nggak bener gitu loh. Kalau kita selalu nyalain orang melulu, ya udah gitu. Ya kamu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan adalah orang yang berintegritas, salah satu bertanggung jawab atas hidup ini. Iya, salahin orang kan nggak mau rugi emang, nggak mau disalahin. Dikit-dikit, kok gue lagi yang salah, kok gue lagi yang salah. Lah ilah belum tahu persoalannya udah kesinggung apa? Kan saya udah bilang, PA di saya mengajar berkarakter seperti Tuhan kehendaki, betul nggak? Bukan soal kalian pinter firman Tuhan. Kalian bisa belajar sendiri sekarang di YouTube, di mana kalian belajar sendiri. Tetapi soal mengupas karakter itu menjadi prioritas PA saya. Ingat ya, mengupas karakter itu menjadi apa tuh? Prioritas pelajaran. Kalau kamu memiliki karakter yang baik, aduh diberkati, di mana juga kamu akan diterima orang, di mana juga kamu orang bisa berkenan gitu. Tapi kamu pintar setengah mati, semua ayat pintar, karakter tidak bagus, bakal apa gitu. Oke, saya langsung. Amsal 13 ayat 11. Amsal 13 ayat 11. 2, 3. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit. Kalau kita dapat lotre, dapat duit kaget, cepat habis nggak? Habis, nggak usah ngomong dah gitu, udah banyak cerita deh ya, nggak usah diceritain macam-macam. Karena dapatnya gampang, buangnya juga jadi gampang. Tapi karena saya mengumpulkan sedikit demi sedikit, waktu saya mau keluar jadi dipikir dulu nggak? Iya, gitu aja, udah paling gampang, ya kan? Jadi semua, tapi kamu boleh tambahin catatan begini nih. Semua yang cepat itu bukan datang dari Tuhan. Karena Tuhan prioritas kepada proses. Tulis. Orang yang terlalu cepat berubah nggak tahan lama. Jangan protes kepada proses. Tulis. Jangan protes kepada proses. Emang jalan Tuhan mesti proses. Jalan Tuhan gak ada yang instan. Oke, kita langsung ya. Jadi gimana? Gak boleh ingin kaya. Tapi boleh gak sih saya kaya? Tanya lagi. Tulis. Tadi kan pertanyaannya jebak ya. Bolehkah saya ingin kaya atau cepat menjadi kaya, ya kan? Sekarang pertanyaan kedua, bolehkah saya kaya? Bolehkah kita kaya? Coba baca 3 Yohanes 2. Di suratan ada 1 Yohanes, ada 2 Yohanes. Sekarang kita baca yang 3 Yohanes. 3 Yohanes cuma 1 bab. Jadi kita baca ayat keduanya. Siapin bahasa Inggrisnya kalau bisa. Bobby sediain bahasa Inggris salah satu. Sekarang kita baca bahasa Indonesianya dulu. 3 Yohanes 2. 3 Yohanes 1 ayat 2, ya kan cuma 1 bab. Nah, coba baca nih ya. Ayat 2, pelan-pelan bahasa Indonesianya. 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja
dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu sehat. Baca sekali lagi pelan-pelan, pelan-pelan. Baca sendiri, renungkan, jangan asal baca doang. Baca pelan-pelan, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, nah, bahasa Inggrisnya lebih bagus. Coba bisa keluarin nggak bahasa Inggrisnya? Dia bilang begini, ya. I wish above the thing that makes proper and be in health, even as thy soul prosper. Keren nggak sih? Beda sekali kan? Jadi kamu itu akan prosper, kemakmuran, bukan makmur jasmani, rohani juga makmur. Seperti soul inner kamu juga makmur. Jadi begini nih, kekayaan yang dari Tuhan diberikan ketika kamu dewasa rohani. Udah gitu aja deh. Catat nih. Jadi begini, kekayaan yang dari Tuhan, Tuhan mau kita dewasa rohani juga. Kalau kita udah dewasa rohani, dikasih kekayaan banyak, nggak serakah. Bisa nangkep nggak? Ya, asal kita udah kaya nggak ngiri sama orang. Kalau kita dewasa rohani, kita bisa jadi bendahara Tuhan. Kita bisa mikir kalau kita udah dewasa rohani, duit banyak-banyak begini, bakal apa? Bakal berbagi. Makanya perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Kalau dia untung banyak, dia ada satu session, satu seksi untuk sosial. Coba kamu liatin deh, di mana-mana. Ya, kalau ada perusahaan yang besar, dia orang anak Tuhan, maka saya pikir dia nggak anak Tuhan juga. Perusahaan besar bikin beasiswa, bikin sekolah, bikin beasiswa ini, beasiswa itu, semua tuh hidup berbagi. Itu poinnya, ya. Kalau orang udah dewasa rohani, percaya saya Tuhan kasih kamu berkat banyak. Berkat banyaknya bukan kamu untuk tumpuk yang kita lihat di TV, pejabat-pejabat kita. Tetapi kamu lihat dia berani sekali beasiswa kemana-mana. Orang gak kenal agamanya apa, pokoknya dia mau bikin orang naik tingkat gitu. Itu kan globalnya, besarnya. Ini kan kita lagi ngomong skup kecil antar kita nih. Ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, anak-anak Tuhan gitu. Jadi kemakmuran dari Allah, yang dari Allah nih ya. Kemakmuran yang dari Allah sangat tergantung kepada kedewasaan rohani kita. Jadi kenapa kamu gak kayak lebih-lebih? Nah lu medit banget sih. Punya sedikit bakal jalan-jalan. Punya sedikit bakal jalan-jalan. Yang diinget awake dewe. Melulu numpuk. Melulu. Ya Tuhan gak kasih kelimpahan banyak. Gitu. Setelah Tuhan melihat kita cukup dewasa. Percayalah. Tuhan akan memberikan kelimpahan materi sebagai saluran berkatnya. Mencari pekerja di kerajaan Tuhan, semua orang bisa banyak. Tapi mau pilih jadi bendahara Tuhan susah sekali. Kalau kamu dikasih duit banyak bakal apa? Punya ide nggak menjadi berkat bagi orang lain? Udah poinnya itu tulis tuh, kalau nggak ngerti tulis, taruh lupa lagi. Kalau Tuhan kasih kita banyak, mobil udah ada, simpanan, tak ada ayatnya nih semua yang aku ngomong, udah ada. Tapi Tuhan masih kasih kita duit terus. Duitnya bakal apa? Ingat gak sih orang kaya? Ingat gak sih orang kaya yang mau memperbesar lumbung? Ingat gak? Kata si orang kaya, aduh barang gue banyak banget nih. Dulu kan belum ada invest, belum ada bank, belum ada apa. Jadi ditanam di lumbung kan. Apa sih orang kaya bilang?
saya perbesar lumbung saya. Betul nggak? Kalau semua udah tersimpan, gue tenang-tenang tidur. Terus Tuhan bilang, kalau ntar malam gue ambil nyawa lu, tuh bakal siapa? Gitu kan? Orang kalau nih liatin saya. Tuhan kasih saya segini Tuhan. Kalau ini udah dapat, ini limpahnya dapat terus bakal orang. Percaya saya ini nggak pernah kering. Jadi kalau duit kita lebih ini bukan bakal kita. Kita udah lebih dari cukup nih, segini lebih dari cukup. Mati juga kita kagak bawa. Kalau ini kita masih mau lebih, kita mati mendadak, itu jadi urusan ke pengadilan soal warisan. Nah lu, nggak jelas juga. Kita dapat segini udah more than enough, udah punya rumah, udah punya villa, udah punya deposito, udah punya mobil, udah punya semua, udah punya. Kalau lu udah dewasa rohani, lu pasti merasa cukup dan bersyukur. Kalau gak punya Yesus bertahta dalam hati, kurang terus. Tapi kalau Tuhan bertahta dalam hati kita, terus kita lihat begitu banyak saudara kita kekurangan, begitu banyak orang yang bisa kita tolong, terus kita berpangku tangan gedein lumbung terus. Ada nih mama komplain sama aku, Cun lu bilangin anak lu, sebab anak lu juga PA sama saya, gaji lakinya naik terus, gede terus, tapi dia beli apartemen, apartemennya dia naik, beli villa, semua cicil. Ya saban hari gajinya naik juga, habis cicilan juga dia pakainya dikit. Bisa nangkap gak sih? Kurang. Dari mana kurang kata yang laki? Ini dari kawin sama sekarang gue udah lebih dari berapa 10-20 kali lipat, kok kurang? Ya dulu waktu kawin gak punya apa-apa. Sekarang jangan tambah aset terus dong. Kalau tambah aset tapi nyicil gimana? Makanya orang tuh tadi kan ayat bilang bahwa kemakmuran dari Allah sangat tergantung pada kedewasaan rohani kita. Kalau kedewasaan rohani kita udah pas yang Tuhan lihat, maka Tuhan kasih kita jadi bendaharanya. Ada gak sih orang yang jadi donatur Tuhan terus jatuh miskin? Sebutin cerita ini, coba ada gak? Biasanya kalau dia udah kaya, jadi donatur, duitnya limpah, dia masuk invest ke hal-hal yang dia tidak mengerti, tau gak? Karena duitnya limpah. Nanti ambruknya di sono. Bukan ambruk karena dia jadi donatur. Mazmur 35 ayat 27, catat ya. Saya gak mau kalian kehilangan. Bayangin udah bertahun-tahun saya hampir gak pernah soal duit saya kasih di PA. Hampir gak pernah ya. Jadi kalau saya lagi ngajar soal uang, tolong diperhatikan baik-baik gitu loh ya. Sebab jarang sekali orang mau bahas tentang uang. Mazmur 35 ayat 27. Sudah, kita baca yuk. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hambanya. Tapi bahasa Inggrisnya beda. Coba kita lihat. Baca dong bersama-sama Inggris. Let them shout for joy and be glad, who favor my righteousness cause, and let them say continually, let the Lord be magnified. Who, dengerin kalimat terakhir yang penting. Who has pleasure in the prosperity of his. Dia mau
bawahannya umatnya kaya apa miskin? Kemakmuran. Di sini diterjemahkan dia menginginkan keselamatan. No, bukan keselamatan doang, tapi keselamatan, kemakmuran untuk semua hamba-hambanya. Coba bayangin. Keselamatan udah pasti, tetapi jelas kemakmuran. Kenapa dia mau kemakmuran? Nah, ada ayat jawabannya nih. Nih, aku ada ceritanya. Pengkhotbah 9 ayat 14-16. Pengkhotbah 9 ayat 14-16. Udah, yuk kita baca yuk sama-sama. 2, 3. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadap tempat itu ya, terhadapnya, nya itu di kota kecil itu ya. Terus di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya dia menyelamatkan kota itu. Tetapi kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Benar nggak sama dunia begini? Jadi sekarang Tuhan mau hambanya kaya apa miskin? Kaya gitu. Biar dia punya hikmat. Tapi kalau dia miskin, maksudnya miskin ini semua terbatas, minta pinjem, mesti disumbang sama saudaranya. Miskin ini relatif, denger ya teman ya. Tapi orang yang miskin, kalau dia punya hikmat, dikasih dia terima. Tapi nggak minta-minta, bisa nangkep nggak sih? Yang bencekno adalah orang yang suka minta-minta sama andalkan saudaranya yang kaya, orang tuanya yang kaya, temennya yang kaya, yang punya. Dia minta dompleng. Itu yang bencekno. Tapi anak Tuhan, hamba Tuhan, gak boleh berbuat begitu. Tuhan akan mencukupi segala keperluan kita menurut kekayaan kemuliaannya. Di mana ayatnya? Cepat. Filipi 4. Hah? Filipi 4. Ayat? Kalau enggak 19, 13. 19. Siapa tuh, suara siapa tuh? Monik, pinter Monik. Cuma dapat gocap. Filipi 4:19 kalau nggak salah. Coba betul. Nah, mari kita baca 2, 3. Jadi kalau kita tulus, setia, jujur melayani Tuhan, kira-kira hidup kita mesti minta-minta sama saudara nggak? Minta-minta nggak? Enggak bakalan. Malu dong. Masa kerja sama Tuhan, minta-minta sama saudara. Minta belas kasihan sama orang. Allahku memenuhi segala keperluanku. Jadi kalau sampai dia udah cukup masih minta-minta, karakter bukan? Karakternya yang gak bagus. Bukan karena kebutuhannya. Tuhan bilang kalau kamu menjadi pembantu saya, hamba saya cukupin semuanya, saya cukupin. Ini janji Tuhan. Tapi ada orang yang masih tetap minta-minta, menjual kemiskinan, tahu nggak menjual kemiskinan? Banyak hamba-hamba Tuhan menjual kemiskinan, nggak perlu. Tuhan cukup-cukupkan kita, amin. Iya, saya ingat sekali di Singapura zaman saya muda,
Orang baru duduk, baru nyampe di Singapura, baru celentang 3 gereja udah datang, betul nggak gitu? Langsung masuk gereja gua ntar sembuh, ntar gereja gua gitu. Sekarang udah enggak kali, udah banyak banget, ya kan? Dulu kan banyak orang Cina-Cina ke sono tepekong semua. Kalau baru sampai di Singapura, belum ngapa-ngapain, gereja udah 3-4 pada datang, gitu. Nanti kalau ikut Tuhan, ntar jadinya baik, ikut Tuhan ntar kaya gitu. Ya itu oknum lah, aku nggak mau menghakimi orang, aku nggak mau. Itu tergantung oknumnya. Bukan yang nggak mau ngasih, orang nggak punya duit sih, gitu kan? Orang paling selalu apa namanya tuh, beralibi, berdalih. Orang duitnya makan pas-pasan sih, gitu ya, selalu begitu. 2 Kor 9 ayat 10 berkata, 2 Kor 9 ayat 10 berkata, ini saya udah mengalami ada 2-3 kesaksian selama penginjilan saya nih, ya. Yuk kita baca 2-3. Tuhan yang menyediakan 1 benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Tuhan juga yang menyediakan benih untuk dilipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ini janji Tuhan. Ini Paulus mengerti. Dia ngomong sama orang Korintus. Bukan cuma dikasih benih untuk dimakan, roti untuk dimakan. Tetapi sebab dia dikasih duit kok untuk ditabur. Apa yang engkau tabur itu yang engkau tuai. Dikasih juga benih untuk roti dimakan. Jadi untuk dilipat gandakan, untuk ditabung apa bukan nih? Iya. Kalau semua punya pikiran begitu, tau gak? Gak usah susah-susah cari dana sebenarnya. Saya punya 1-2 orang yang bilang gini, aduh Cun telat dananya. Lu gue kasih orang, lain bulan deh ya, iya boleh. Santai aja tuh kalau ngomong. Sebab apa? Saben bulan emang udah ada dana, bakal ditabur. Luar biasa gak? Dan dia gak makin miskin. Ada gak tuh ayat, saya rada lupa nih Linda, Monik. 11:24 kalau gak salah. Coba, aku gak ada di catatan. Gak ada. Coba lihat dulu 11:4 Amsal 11:24-25 kalau gak salah, coba. Cek dulu ya, saya gak tahu, saya lupa. Ini mendadak keluar nih. Apa aja? Apa? Iya betul, keluarin itu betul. Saya catat dulu. Amsal 11 ayat 24. Ayo keluarin. 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi ada yang menghemat secara luar biasa namun siapa banyak amin enggak? Ini saya yang alami sepanjang hidup saya. Amsal 11 ayat 4. Iya. Ya coba baca. 2, 3. Pada hari kemurkaan. Iya boleh, itu boleh. Jadi ketika kita lagi berjalan dalam kemurkaan Tuhan, lagi jalan the bottom, ya kan? Itu kita alami tahun 98 bagi orang Cina, ya. Harta nggak ada gunanya,
Backing tidak ada gunanya. Berlimpah-limpah. Orang semua kabur. Di bandara mobil semua dijual murah. Bener gak tuh? Kalau ya kamu udah tua, kamu ingat zaman itu. Harta sudah tidak berguna. Tetapi ketika kamu punya kebenaran, kebenaran itu menjadi solusi di dalam pengharapan kalian. Amin gak tuh? Itu pelajaran lain lagi. Jangan pikir semua bisa kamu beli pakai hartamu. Ingat itu ya. Orang kan bilang kalau kan film-film banyak tuh. Banyak sekali film-film. Cerita di apa yang kalau nonton WA tuh. Di Realta, di apalah, di Instagram. Cerita orang Cina tuh biasanya tuh. Emaknya disia-sia, ntar mantunya begini banyak banget ya. Tapi semua pikir kalau pakai duit semuanya bisa. No. Apalagi kita hidup di dalam Tuhan. Apalagi kita udah ngerti firman Tuhan. Percaya saya. Bagi hartamu, bagi orang yang membutuhkan. Kasih yang kanan kiri gak usah tahu. Tetapi kamu lihat cara hidupnya aja. Nanti proses kehidupannya lancar aja. Ya, proses kehidupannya gitu ya. Pengkhotbah 5 ayat 18. Pengkhotbah 5 sebenarnya ini ada, aku nggak tulis di sini, ada Pengkhotbah 6-nya nih. Aku cari dulu ya. Pengkhotbah 5 ayat 18. Yuk kita baca yuk. 2, 3. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersukacita dalam hidupnya. Kasih disingkat adalah suatu karunia, kasih karunia Allah. Kita kaya dan kita bisa menikmatinya. Udah gitu aja. Tuhan kasih kita kaya, tapi kita bisa menikmatinya. Tapi kalau kamu baca 6, Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Nah, ini baca. Selalu kaitannya begini. Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. 2, 3. Orang dikaruniakan Allah kekayaan, harta benda, kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diinginkannya. Tetapi orang itu melainkan inilah banting tulang kerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nggak ada waktu untuk keluarga, udah kaya setengah mati, sak. Ingat nggak cerita aku si apa? Acong sama si Inem. Coba tuh cerita Acong sama Inem. Ya, saya nggak mau cerita lagi. Ada orang dikaruniakan Allah kekayaan, harta benda, nggak kurang semua. Tetapi Allah tidak kasih karunia untuk menikmatinya. Misalnya apa? Orang yang apa? Takut naik pesawat. Iya. Dia bisa keliling-keliling, yang bisa naik mobil aja sama kereta. Apalagi konkret aja, apalagi? Apa? Kencing manis, darah tinggi, asam urat, sakit emah, punya segala.
Dia traktir orang tapi dia sendiri. Ada nggak orang begini? Apes apa nggak coba? Punya villa, punya segala, dipinjemin sama orang melulu. Karena dia sibuk cari duit di Jakarta, sibuk cari duit. Semua dipinjam-pinjemin sama orang. Setelah dia pikir udah capek, sakit pinggang, semua penyakit udah datang, mau pergi, nanjak villanya. Dia nggak bisa pergi, yang nikmati orang lain. Apes nggak begini? Kita yang banting tulang, pakai interior yang paling mahal, cari desainer rumah yang paling mewah, bahan-bahannya beli yang paling mewah, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Anak, mantu, cucu bawa teman-teman. Bapak yang banting tulang, kurang tidur segala, siang jadi malam cari duit, tidak menikmatinya. Pilihan ada di tangan Anda dan saya. Lebih baik punya apa yang ada, tetapi memiliki karunia menikmati. Tulis, yang liatin saya mulu, tulis. Lebih baik kita punya karunia menikmati. Dengan apa yang ada, dengan apa yang bisa. Coba Ferry kerja terus pagi sore. Kliniknya bertambah puluh-puluhan. Gak punya waktu sama istri, sama anak, bentar lagi keluar negeri, sekolah, pulang, pacaran, ngawinin. Terus ngapain? Coba pikirin. Menikmati apa yang ada, apa yang kita bisa gitu loh. Dengan apa yang ada, dengan apa yang kita bisa, Tuhan kasih kesempatan bagi kita untuk menikmati. Tetapi karena kita gila duit, semua, nggak ada waktu untuk PA, nggak ada waktu untuk keluarga, nggak ada waktu untuk jalan-jalan, nggak ada waktu untuk segala, duit aja, duit. Pilihan ada di tangan Anda dan saya. Amin. Ya emang tahu kalau nggak ada duit. Tapi kan aku bilang, aku punya iman. Tuhan akan mencukupi segala keperluanku. Jangan boros-boros. Kalau nggak punya duit, ya makan apa adanya. Punya duit, ya kita jalan-jalan, kita traktir, betul nggak? Santai aja hidup begitu. Ya ingat ya, saya nggak pernah ngasih soal duit. Tapi saya sangat percaya hari ini Tuhan gerakan saya untuk kasih soal uang. Betul kata Hari, pelajaran keuangan adalah makanan keras. Ingat gak 2 minggu yang lalu apa seminggu yang lalu? Orang yang anak-anak masih makanannya susu. Makanan orang dewasa makanan keras. Ingat gak? Makanan keras pengampunan, melepaskan keterikatan yang memberi uang. Bayangin ya gini ya. Aku kasih firman sama semua orang. Tapi ada yang bertumbuh, ada yang enggak. Ngerti gak lu? Ada yang aku lihat perubahannya nyata sekali dari. Tapi ada yang dari dulu segitu aja kagak naik-naik. Disuruh apa kagak mau. Terima tanggung jawab apa gak mau. Ya begitu jadi tahun-tahun. Oke, yuk kita baca. Pada suatu kali dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang. Stop. Aku di catatanku, aku huruf besar. Bagaimana orang banyak memasukkan uang. Kayaknya Yesus nggak ada gawe ya. Iya nggak? Masa
di alam roh kalau kita mau kasih persembahan, ada Tuhan yang liatin. Coba tuh. Ada di perumpamaan di Markus lagi. Ini kan contoh kan. Emang Yesus nggak ada gawe memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Jadi setiap kali kamu menaruh persembahan, jangan pikir nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Makanya duitnya dikremes, dicemplungin. Maka kalau hitung uang persembahan, gua sampai susah ngeratain, bener nggak gitu? Ngelurusin karena waktu cemplungin dia kremes dulu, jadi nggak kelihatan. Coba gue tanya, kenapa dia kagak mau kasih lihat? Dia malu. Sebenarnya dia malu sama awake dewe. Bisa nangkap gak sih? Sebab boleh juga begitu, karep-karep dong. Tapi ada orang juga kan malu ngasihnya segitu. Dari belum kaya, dari belum kerja, kasihnya segitu. Udah kaya, udah punya mobil bagus, kasihnya segitu terus. Sekarang saya mau ajarin ya. Waktu kamu memberi gak ada yang lihat. Secara eksplisit gak ada yang tahu. Tuhan tahu gak kamu kasih berapa? Tuhan tahu gak? Tuhan tahu nggak? Kamu pelit. Seharusnya kamu ada kan begini, kalau kita lagi ada KR, kakek ada apa? Tuhan, ayo angkat tangannya. Taruh di dalam hati kami seberapa Tuhan harus kasih. Sering kan gitu kan? Tuhan bilang gope. Udah keluarin nih gope. Kan Tuhan suruh, jadi dia nurut. Dia jalan ke persembahan kan? Dia jalan ke peti persembahan kan. Dia lihat orang kasih hijau lagi. Kasih biru satu. Kasih merah-merah hampir gak ada, kasih lagi. Dia udah pakai neket. Dia dorong. Dia lemparnya berapa? Capek orang diukurin 5. Pulang keluar ditabrak mobilnya. Keluar 3 juta. Bisa nangkep gak sih begitu sih? Kalau gue ngomong begini ekstrim. Tapi ada gak gue tanya gitu? Gak hujan angin medit. Anak kecelakaan. Dijahit bolak-balik ke dokter. Kitanya sport jantung. Coba itu semua duit. Sebab Yesus yang ngomong. Pilih aku atau pilih Mamon. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. 42 sekarang. 2, 3. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Daripada semua orang. Sebab dengerin teman, waktu kamu masukin duit persembahan, bukan bakal komunitas kita kaya, bukan. Komunitas kaya, komunitas kita juga banyak kegiatannya, kamu udah tahu. Gak ada yang dipakai untuk memperkaya kita, gak ada. Iya kan? Jangan kamu pikir gak ada yang lihat. Secara eksplisit sekali lagi tidak ada yang lihat. Tetapi Tuhan tahu. Apalagi kamu udah punya niat. Kayak orang tadi, berapa Tuhan yang harus saya kasih? Ya gope. Jalan cuma dari sono ke sini, dikasih cepet. Si P-nya keluar gak? Tetap lebih gede, tabrakan. 2, ayo baca di sini aja, gak usah cari. Ayo 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9.
Amin nggak gitu? Nih ya, kalau pakai bahasa Inggrisnya, ya menurut coba aku nggak udah lupa, aku nggak nulis bahasa Inggris sih, tapi bagus, aku spesial tulis catatannya. Jadi artinya mempunyai tujuan dalam hati. Jadi waktu saya memberi bukan cuma asal-asal doang. Kalau ada PA, PD, ada gereja, ada persembahan. Jadi saya kasih asal aja. Tapi kita mesti kasihnya punya tujuan. Ini saya memberi bukan bakal gereja, bukan bakal. Ini saya mempersembahkan sebagai thanksgiving kepada Allah yang sudah memberkati saya, yang sudah menyembuhkan saya, yang sudah kasih solusi dalam hidup saya, yang sudah menolong anak saya, yang sudah melepaskan saya. Jadi punya tujuan. Waktu memberi punya tujuan. Sebagai thanksgiving, ini Tuhan saya kasih ya, thank you. Ingat gak di perjanjian baru? Orang yang baik dari penyakit kusta harus menghadap imam. Bawa persembahan gak? Bawa. Setiap kali ke bait Allah makanya ada orang jualan korban-korban sebagai apa? Thanksgiving. Beli duit. Jangan kasih Tuhan tuh asal doang. Punya tujuan hati. Hilaros katanya apa tuh? Senang sekali dengan sukacita. Ada gak kamu pernah ngasih orang banyak, gede, dan gak berasa apa-apa, senang gue bisa nolong dia. Itu, tau gak? Di luar batas ngasihnya. Terus, tapi itu menjawab solusi dia. Senang gitu. Wih, saya mah udah saking bolak-balik. Sebab saya juga nerima. Waduh kaget gue. Lu gak salah kirim. Lu gak salah, 0 lu kelebihan. 0 lu kelebihan, enggak nih bakal. Coba. Gue bisa nangis gitu. Padahal gue habis bayar gede. Tuhan adalah Allah yang tidak mau dipiutangi. Ada gak ayat itu? Ayo kita baca di ini, di layar. 2, 3. Amin gak sih? Belajar ayat begini, belajar. Bukan dia kamu memberi doang, kamu nanti diperkaya, percaya saya deh. Lakukan, jangan tahu ayatnya doang. Gak usah kita minta-minta sama saudara, gak usah. Gak usah cari muka sama atasan, sama apa, gak usah. Cari muka tulis. Kalau mau cari muka sama Tuhan. Lakukan perintahnya. Lakukan apa yang dia suruh. Taat sama dia, cari muka sama Tuhan. Gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Tapi nanti kamu lihat bagaimana Tuhan memberkati hidupmu. Aku datang supaya engkau mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu janji Yesus. Anak Thomas gak boleh pelit-pelit, gak boleh. Karena saya mau lihat kamu naik tingkat. Kelihatan naik tingkatnya dari mana? Keuangan. Serius. Saya lihat orang yang tidak pelit sama Tuhan. Kehidupannya makin enak, makin lama makin enak. Ya udah, penutup. Apa yang Tuhan suruh, lakukan gitu loh. Kamu gak bakal jadi miskin aja, gak bakalan jadi miskin aja gitu. Gak boleh hitung-hitungan sama Tuhan, gak boleh hitung-hitungan gitu loh. Kan Tuhan lihat hati, Tuhan lihat proses gitu. Ada orang mau kasih duit kan cuman bakal show force. Makanya tuh kalau ada di lelang, ada di jualan apa, yang paling mahal, yang paling tinggi sumbangannya tertulis. Siapa yang dapat rosario emas gitu kan, orang berubah. Gak usah yang begitu-begitu. Saya senang sekali ada banyak orang sekarang zaman kalau nyumbang NN, no name. Itu orang dewasa rohani.